Arsy niatnya tuh mau marah banget sama Raja karena dia meeting sama perempuan. Ditambah lagi dia dapat kiriman video dari nomor yang nggak jelas. Nggak taunya begitu sampai TPA, Arsy dapat kejutan dari suaminya tercinta. Auto Arsy langsung baper cuy. Dimas niatnya mau ngasih bantuan buat TPA Arsy. Dengan bangganya dia panggil sekretaris. Tapi ternyata malah ditolak. Dimas lagi apes guys. Dia ini karena gengsinya gede banget, pakai dasar emaknya, udah itu dia ngebohongin emaknya, ditambah lagi dia dikerjain sama Iqbal, pakai masker cuma untuk berpura-pura jadi adeknya Arsy. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Siapapun kalian, semoga doa saya bisa sampai ke kalian. Amin ya. Kita langsung bahas dulu mengenai Arsy dulu teman-teman ya. Ketika Arsy sedang mengajar di TPA, Arsy ini sedang ngobrol dengan pihak kepala sekolah. Dia sedang membahas tentang mengenai donatur. Kemarin kan donaturnya kan yang selalu ngasih dan selalu memberi bantuannya adalah dari perusahaannya Dimas. Tapi karena sudah ketahuan nih si belangnya si Dimas, Arsy meminta kepada pihak kepala sekolah untuk menolak semua bantuan dari perusahaan Dimas. Apapun itu dan dari bentuk apapun, walaupun itu bukan bentuk uang ya teman-teman ya. Dan pihak kepala sekolah pun menyetujui permintaan Arsy. Lalu pihak kepala sekolah pun bersama Arsy mencoba untuk mencari donatur baru. Tanpa sengaja ketika Arsy sedang meeting dengan pihak kepala sekolah, ternyata Raja pun sedang nguping di belakang. Oh, dia pun bangga. Dia lebih menghargai perasaan suaminya atau hubungan rumah tangganya ketimbang dia harus menerima bantuan dari Dimas. Ya, Raja pun langsung punya ide tertentu yang mungkin akan memberikan sebuah kejutan. Esok harinya teman-teman, Raja meeting bersama sekretarisnya. Tiba-tiba Raja ditelepon oleh Arsy. Kamu kok jam segini belum pulang? Nah, dia khawatir banget nih sama suaminya. Ya, pokoknya setiap pertanyaan dari Arsy itu dijawab semua dengan bahasa-bahasa yang jutek oleh Raja. Sampai-sampai sekretarisnya si Raja ini bertanya sama Raja, Bapak kenapa kok menjawab pertanyaan dari istrinya lalu jutek, dan juga kenapa sih istri Bapak telepon terus? Emang Bapak nggak ngasih tahu? Tiba-tiba Raja menjawab dengan simpel, tahu kok. Malah saya tanya untuk video call juga dia nggak mau. Kalau misalnya cemburu sama saya kan sayanya jadi nggak enak, kata sekretarisnya dengan perasaan nggak enak. Wajar dong karena sekretarisnya kan perempuan. Lalu Raja pun menjawab, nggak apa-apa, biarkan dia cemburu. Justru saya sengaja pengen buat dia cemburu, lalu nanti saya mau rayu dia. Kan biar romantis. Kayak lagu, kita bikin romantis. Gemes banget, sumpah. Gemes banget di episode yang satu ini. Lalu di cerita lain, Renata dan juga Rani. Kita tahu mereka habis dalam perjalanan pulang setelah mereka membawa wartawan. Kemudian juga mereka berobat ke rumah sakit, di mana kebetulan secara tidak sengaja mereka ketemu dengan Iqbal. Ya, pada saat perjalanan pulang, Rani dan Renata nih ngobrol membahas tentang Raja. Renata pun bertanya kepada Rani, gimana kamu sudah hubungi Raja? Sudah berapa kali saya hubungin Raja, tapi sampai sekarang saya selalu di-reject. Telepon berkali-kali, di-reject berkali-kali. Saya juga bingung semenjak kejadian mereka honeymoon sampai sekarang, setiap saya telepon pasti nomor saya di-reject oleh Raja. Dan akhirnya Renata pun menginstruksikan kepada Rani agar terus telepon berkali-kali, jangan sampai menyerah. Kamu tidak boleh pantang menyerah karena kamu adalah sosok perempuan yang hebat. Terus telepon Raja sampai dia kesal dan sampai akhirnya dia mengangkat telepon kamu. Lalu Rani pun mengikuti instruksi dari kakaknya itu. Ternyata perut Rani dan Renata tiba-tiba lapar. Ingin makan ceritanya guys ya. Akhirnya mereka berhenti di sebuah restoran yang kebetulan ternyata di situ ada Raja dan juga sekretarisnya lagi meeting. Renata pun menginstruksikan kepada Rani untuk melabrak si wanita ini teman-teman. Saya telepon dari tadi ternyata kamu gak angkat-angkat, ternyata kamu lagi dinner dan ngedate bersama perempuan lain. Hebat ya kamu gonta-ganti perempuan. Jadi dengan pedenya si Rani itu ngocehin Raja, marah-marah seolah-olah dia lagi cemburu dan dia nuding Raja gonta-ganti perempuan guys. Pede banget nih cewek asli ya. Lalu Raja pun sambil senyum-senyum, dia aneh gitu loh. Ini orang apa sih gitu ya. Dan akhirnya Raja membuat tenang si Rani dan menyuruhnya untuk duduk. Dan momen ini dijadikan sebuah kesempatan untuk Raja untuk menyelesaikan masalah mereka berdua. Kalau di trailer tadi siang itu kan gue ngerasa kayak dia tuh janjian. Karena memang ada statementnya waktu dia di mobil. Ternyata mereka itu ketemunya nggak sengaja pada saat
di satu restoran yang sama. Tapi sekali lagi teman-teman, momen dimana Renata nyumput nggak ketahuan sama Raja itu memang betul. Jadi Renata tuh ngumpet di bagian pojok dan dia selalu merekam momen itu. Mereka mengobrol membahas tentang masalah hubungan mereka. Lagi-lagi seperti biasa, Rani tetap kekeh pengen Raja agar kembali ke pelukannya dan kembali seperti dulu hubungannya dan segera menikahi Rani, teman-teman. Tapi sekali lagi Raja selalu bilang dengan tegasnya, dia kokoh dengan pendiriannya, saya akan tetap bersama istri saya yang saat ini, yaitu Arsy. Jadi lebih baik kamu melupakan semuanya masa lalu kita. Bahkan di detik itu pun Raja sempat meminta maaf kepada Rani, supaya menjaga perasaan Rani agar Rani tidak terlalu marah berlebihan. Saya minta maaf kepada kamu kalau selama ini saya mungkin mengumbar janji. Tapi sekali lagi saya minta maaf. Karena saya ingin lebih fokus dengan rumah tangga saya itu bersama Arsy. Dan saya konsisten dengan ucapan saya. Jadi tolong jangan ganggu rumah tangga saya. Dan akhirnya seperti biasa teman-teman. Ya, Rani mencak-mencak. Seperti kuda lumping yang lagi kerasupan teman-teman. Dia ngebanting piring. Ceprang. Sampai ditegur sama pihak restorannya. Lalu Raja pun menjawab, tenang Mbak. Saya akan ganti semuanya tentang kerusakan semua yang ada di sini. Dan mereka pun masih selalu berdebat. Ujung-ujungnya Raja pun meninggalkan Rani. Dengan rasa kecewa mungkin si Rani langsung ngomel-ngomel sambil cemberut. Tiba-tiba seperti biasa, Renata tuh menghampiri dan juga menenangkan Rani, teman-teman. Lalu dia memberikan sebuah video kepada Rani agar video ini tolong dikirimkan kepada Arsy. Dia setelah pulang dari restoran dan setelah bertemu dengan Rani tersebut, Raja pun entah pulang kemana. Karena pada saat di rumah, Arsy malam itu masih menunggu ya untuk kedatangan suaminya. Dan dengan khawatirnya, dengan posesifnya, Arsy selalu mencoba menghubungi Raja. Tapi dia sadar diri, dia tidak mau over untuk berlebihan terlalu cemburu terhadap suaminya. Dan tiba-tiba ada sebuah handphone berbunyi. Dipikirnya itu adalah suaminya. Dengan semangat dia pegang handphone, ternyata itu adalah sebuah nomor yang tidak dikenal dan dibuka. Ternyata itu bukan foto guys. Itu adalah video kiriman dari nomor yang tidak dikenal. Siapa lagi kalau bukan Rani ataupun Renata yang mengirimi video tersebut. Otomatis Arsy pun menangis dan sangat sedih. Dia beranggapan bahwa Raja masih memiliki hubungan yang sama seperti dulu kepada Rani. Dia pun nangis, sedih dan sedih. Sampai akhirnya ketemu Sumi dan Sumi pun menyapa. Arsy pun tidak mau banyak berdebat karena takut nanti dilaporkan ke Pak Irwandi. Dia pun langsung masuk ke kamar. Oke, kita akan masuk di partnya Dias. Nah, ini Dias lucu banget guys. Kita tahu bahwa Dias kemarin itu sudah datang ke rumahnya Pak Irwandi. Betul nggak sih? Ya, kita semua udah tahu, udah pada nonton. Dia yang harusnya dapatkan cek atau dia pulang membawa cek 200 juta. Ternyata dia tidak jadi. Naas karena keburu ketahuan Mas Iqbal. Si Dias ini gengsinya gede banget guys. Ya, gengsinya gede banget. Uang 200 juta akan ditinggalin. Yang penting gengsinya terjaga. Lucu padanya apapun dia. Pak Irwandi mengutus Iqbal untuk mengantarkan cek yang jumlahnya 200 juta ke rumahnya Ibu Dahlia. Secara otomatis dong. Iqbal langsung menuju ke rumahnya Ibu Dahlia. Sesampainya di rumah Ibu Dahlia, begitu mengetok pintu, ternyata Dias yang membuka pintu dan dum, kaget. Jujur ya, gua ngakak banget. Lucunya si Dias ini nggak ngaku bahwa dia adiknya Arsy. Secara otomatis, karena Iqbal ini dapat tugas khusus dari Pak Irwandi, kan dia harus nemuin si Dias adanya Arsy nih. Nah, dia langsung ke belakang teman-teman. Lalu dia menggunakan pakaian ibunya, yang lebih lucunya dia pakai masker seperti ninja. Dia akan berakting menjadi adiknya Arsy. Dan keluarlah dia, karena ibunya kan lagi sholat nih, jadi dia nggak tahu nih. Begitu sudah nyampe di ruang tamu, betulnya Iqbal itu tahu kalau yang pakai masker itu adalah Dias juga. Dan saat penyerahan cek 200 juta, tiba-tiba ibunya Dias datang dan ujung-ujungnya Dias tuh diomelin sama ibunya guys ya. Auto Dias langsung diem, udah kayak patung yang nggak ada nyawanya. Dias jadi patung teman-teman. Dia langsung kayak orang disetrap, dia berdiri kayak orang bego. Dia cuman dengerin iya maaf. Sampai akhirnya Bu Dahlia pun menolak untuk menerima uang sejumlah 200 juta itu. Dan Iqbal pun bingung gitu loh. Wah, saya kan dapat amanat nih Bu. Gimana caranya saya harus menyampaikan uang ini ke Ibu atau cek ini ke Ibu. Tapi kenapa Ibu menolak?
Lalu Ibu Dahlia menjawab, saya masih belum bisa menerima uang ini. Dengan alasan karena saya masih mampu. Tapi Dias dengan kecewa walaupun dia marah, tapi gimana gitu. Karena dia takut sama ibunya, jadi dia diem aja guys gitu. Pokoknya di episode yang ini kelakuan Dias, aduh parah banget dah pokoknya dah ya. Dan akhirnya Iqbal pun pulang menemui Pariwandi teman-teman dan memberikan cek itu kembali kepada Pariwandi. Lalu dijelaskan bahwa Bu Dahlia tidak bisa menerima uang itu dengan alasan Ibu Dahlia rasa masih mampu lah, itu seperti itu ya teman-teman ya. Secara bersamaan Iqbal pun mempertanyakan mengenai kasus Rama. Bagaimana perkembangannya Om? Apakah sudah ada kejelasan atau memang ada pembaruan apa lagi gitu? Lalu Pariwandi menjawab, menurut informasi dari pihak kepolisian bahwa kasus ini masih buntu karena belum adanya bukti baru, ditambah lagi tidak adanya video CCTV. Dan akhirnya kasus Rama sampai saat ini masih buntu teman-teman. Tapi tiba-tiba Iqbal kepikiran Dimas. Kenapa? Karena pada saat dia menyelidiki rumah Dimas, tiba-tiba Dimas menelpon. Seolah-olah kayak Dimas itu tahu bahwa Iqbal itu ada di rumahnya. Dan dia juga berpikiran pada saat dia panjat tebing, itu tiba-tiba talinya putus. Padahal pada saat dia mau panjat tebing, itu dia melihat bahwa si talinya itu masih aman. Jadi dia langsung berpikiran bahwa yang melakukan sabotase pemutusan tali panjat tebing itu adalah si Dimas. Wah, Iqbal sudah mulai mencurigai Dimas. Di pagi harinya, karena Raja tidak pulang, ya, dengan alasan dia pulang telat karena ada meeting bersama sekretaris perempuan dan dapat kiriman video dari Rani atau dari Renata, Arsy menggerutu sambil perjalanan menuju TPA. Sedih, campur, bagaimana gitu. Jadi maruk gitu loh otaknya gitu ya. Karena ya gimana sih guys ya, ketika lu dapat kiriman video dari seseorang bahwa pasangan lu sedang sama orang lain gitu, pasti kan bawaannya sedih. Apalagi ini kan perempuan, tahu sendiri lah sifat Arsy di sinetron ini kan bawaannya lemah banget gitu guys ya. Dia tuh sedang ngelamun segala macam gitu guys, pokoknya nggak karuan lah ya. Sesampainya di TPA, Dias pun disambut oleh pihak kepala sekolah dari TPA. Dan kepala sekolah ini langsung ngasih kabar yang sangat mengejutkan. Ibu Arsy, alhamdulillah TPA kita sudah mendapatkan donatur baru. Dan sekarang perpustakanya, buku-buku semuanya sudah dibelikan. Dan saat ini perpustakaan sudah diperbaiki dan semakin bagus, sudah semakin membaik. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang memberikan bantuan donatur tersebut? Bu Arsy lihat sendiri orangnya ada di dalam. Begitu Arsy masuk ke dalam perpustakaan, tiba-tiba dia kaget. Perpustakaannya sudah bagus dan tiba-tiba ada sosok seorang laki-laki yang gagah perkasa sedang mengajari anak-anak murid tentang sejarah Islam di dunia. Begitu dia lihat dari belakang, ternyata itu adalah suaminya dan damn! Arsy pun kaget, terharu dan bangga. Banyak ungkapan yang ada di hatinya bahwa saya sangat bangga sekali. Lalu Arsy pun mempertanyakan tentang suaminya kepada kepala sekolah. Dari semenjak kapan dia ada di TPA ini? Sejak dari semalam sampai pagi ini. Ternyata yang awalnya si Arsy ini mau marah dan mau ngamuk sama Raja, ya, dengan penuh kecewaan segala macam dan banyak sekali pertanyaan yang ada di kepalanya. Tiba-tiba si Arsy ini kaget teman-teman. Ternyata dia begadang semalaman bersama sekretarisnya, bersama karyawannya, sedang memperbaiki perpustakaan di mana tempat Arsy mengajar di TPA ini. Semakin terharu dan semakin nangis Arsy teman-teman. Dan bukan cuma Arsy yang bangga, tetapi guru-guru yang lain pun bangga terhadap Raja teman-teman. Lalu tiba-tiba Arsy pun menegur Raja yang sedang mengajari anak-anak tentang sejarah Islam. Tiba-tiba Raja pun kaget dan kemudian memegang tangan Arsy. Saya meminta maaf karena saya tidak bilang kalau saya semalaman tidak pulang dengan alasan meeting, ternyata saya sedang ada di sini. Dan akhirnya Arsy pun justru yang tadinya mau marah, dia malah bangga dan salut terhadap suaminya. Dan disinilah terjadi momen romantis kepada dua sejoli ini. Sampai kepala sekolah pun baper dan sampai pergi di ruangan perpustakaan. Gue ngakak tuh, baper kepala sekolahnya tuh guys. Raja sekali lagi memberikan sebuah kejutan yang sangat luar biasa kepada istrinya. Yang awalnya mungkin sedikit membohongi istrinya, jutek ke istrinya, tapi justru dia ingin memberikan kejutan yang sangat luar biasa kepada istrinya, yaitu memberikan bantuan dan juga memberikan
hal yang terbaik untuk istrinya di tempat di mana dia sangat sayang sekali untuk mengajari anak-anak sekolah di TPA ini, teman-teman. Momen haru pun terjadi dan akhirnya raja mencium kening Arsy. Romantis, tis. Kita bikin romantis. Oke guys, kita langsung masuk di partnya Dimas ya. Ini Dimas ya kan. Tiba-tiba dengan pedenya di kantor nih, dia manggil sekretaris. Tolong kamu masuk ke ruangan saya. Setelah itu dia langsung interogasi sekretarisnya. Bagaimana? Ada kabar tentang dari TPA? Apakah sudah siap untuk dikirimkan dana bantuan dari perusahaan kita? Lalu dia jawab, kayaknya nggak ada Pak. Soalnya saya dengar-dengar katanya sudah dapat bantuan dari perusahaan lain. Si Dimas pun kaget nih guys. Kaget dia. Kok bisa? Emang kamu tahu informasi dari siapa? Ada apa yang ngasih tahu? Si A, si B gitu ya. Lalu kemudian dia tanya lagi nih kepada sekretarisnya. Menurut kamu kira-kira dia dapat bantuan dari siapa? Kalau nggak salah dari perusahaan besar yang bonafit yang ada di Jakarta, namanya PT Pak Irwandi, Pak. Dan dia pun kaget dan marah. Saking marahnya, sekretarisnya itu langsung dibentak, guys. Dia langsung dibentak, keluar kamu gitu kan. Dasar psikopat ya. Udah kayak mama habis kehilangan uang arisan. Dia dibentak, dimarahin, diusir sekretarisnya. Kan bego ya, psikopat ya. Acak-acak semua ruangan kerjanya. Kan aneh gitu. Emang psikopat begitu guys. Ya, berdarah dingin. Ngamuknya gitu, suka kejutan. Kayak Mak Lata, kehilangan uang arisan ya begitu. Persis itu, begitu. Oke guys ya, dan untuk penutupnya teman-teman, Pak Irwandi dapat telepon dari keluarganya Iqbal ya, yang ada di Amerika. Dia minta tolong kepada Irwandi untuk segera mempertemukan sosok perempuan kepada Iqbal. Nah, tiba-tiba otomatis nih ya, si Iqbal ini dipanggil sama Pak Irwandi. Kemudian dia harus dipaksa ya dipertemukan dengan teman koleganya Pak Irwandi. Otomatis dong si Iqbal ini pusing teman-temannya. Ya udahlah, daripada pusing diturutin aja gitu. Ya udah kalau gitu jam 2 siang di restoran disebutkan lah ya di situ teman-temannya. Kamu harus datang pukul 2 siang. Nah, karena stres, Iqbal pun mencoba menghubungi Dias. Lagi-lagi mereka berdebat. Segala ngebohongin orang tua, akhirnya dua-duanya sama-sama megang kartu. Dias megang kartunya Iqbal ya karena suka ngebohongin orang tua. Begitupun juga sebaliknya, Iqbal megang kartunya Dias. Jadi sama-sama tukang bohong nih berdua nih. Jadi lucu deh pokoknya di episode yang ini. Lucu, gemes, romantis. Ya pokoknya campur aduk deh pokoknya guys ya. Oke guys ya, terima kasih banyak buat kalian. Ini adalah alur cerita dari episode ke-37. Dan semoga ini bisa menghibur kalian semuanya. Mohon maaf sajiannya hanya seperti ini. Kita tidak berani mereaction videonya karena itu resikonya sangat tinggi ya guys ya. Jadi harap maklum. Kalau kalian suka, kalian tinggal kasih jempol. Kalau kalian nggak suka, kalian tinggal dislike ya. Ya nggak usah dikasih jempol, kalian dislike aja, nggak jadi masalah ya. Dan silakan komen sepuas kalian. Insya Allah saya baca semua komentar kalian. Thank you so much. Gue Duri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.